Selamat pagi, Saudara Kompas TV. Rumah Pemilu Provinsi Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Cindy Tania, inilah Rumah Pemilu Provinsi Lampung di Kompas TV Lampung. Selamat pagi, Saudara. Hari ini memang pembahasannya mengenai rumah pemilu yang khusus ada di Provinsi Lampung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu yang nantinya akan menjadi peserta pemilu juga di Provinsi Lampung. Ada Taufik Basari, dan juga beliau ini juga adalah politisi dari Partai Nasdem. Selamat pagi ya Bang. Selamat pagi. Iya. Terima kasih telah hadir di Kompas TV Lampung hari ini. Kita melihat Bang bahwa sebentar lagi ya, sudah dikatakan sebentar lagi ya, 17 April 2019, Indonesia akan melakukan dua pilihan sekaligus, yaitu Pilpres dan juga pemilihan wakil rakyat, yang nanti di mana tanggal 17 April nanti kita tahu bahwa ada 5 surat suara, jenis surat suara itu kan kalau kita lihat cukup membuat masyarakat bingung Bang ya, dan kondisi seperti itu. Tapi yang paling penting adalah sebelum pemilihan, masyarakat juga harus mengetahui dong siapa yang akan dipilih dan apa kira-kira gagasan yang akan diberikan para wakil rakyat ini kepada masyarakat untuk bisa benar-benar melihat kinerjanya, begitu Bang. Kalau Abang sendiri, kita melihat kondisi saat ini khususnya di Provinsi Lampung bahwa KPU juga mengatakan nantinya pemilih ini di tahun 2019 didominasi dengan pemilih pemula, ada 80 juta lebih di Indonesia. Bahwa kita tahu bahwa kondisi sekarang para caleg juga tidak semuanya juga adalah politisi muda, begitu Bang. Kalau menurut Abang, apa yang harus dilakukan para caleg untuk bisa menyasar khususnya untuk anak-anak atau kalangan muda? Ya, jadi begini, kalau dalam pemilu itu kan juga harus ada pendidikan politik yang berjalan. Nah, pendidikan politik. Betul. Partai politik ini juga punya tanggung jawab untuk menjalankan pendidikan politik itu. Jadi partai politik tidak sekedar hanya mencari kekuasaan dengan cara mencari suara, akhirnya jual beli suara dan sebagainya, itu yang tidak kita harapkan. Justru ajang pemilu ini bisa memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, termasuk ketika kita bicara soal pemilih pemula, maka mereka pun juga harus kita berikan pendidikan politik. Ya, mengenai apa itu pemilu, mengapa mereka kita dorong untuk memilih, ketika mereka sudah memilih dan memberikan amanah kepada wakil rakyat, apa yang mereka harapkan, perubahan apa yang kira-kira kita dorong untuk agar dapat terjadi dan sebagainya. Nah, sehingga pemilih pemula ini memilih bukan hanya karena diajak teman, disuruh orang tua. Kita melihat secara langsung. Iya, jadi kita juga punya tanggung jawab untuk membuat pemilih pemula ini kritis. Dia memilih karena mereka menelusuri rekam jejak caleg-calegnya. Ini kalau generasi milenial kan akses terhadap informasinya sangat luas. Sangat luas. Ya, mereka bisa lewat internet, bisa lewat sosmed, dengan media apapun mereka bisa secara aktif untuk menggali siapa caleg-caleg yang baik, yang bagus, partai-partai mana yang menurut mereka bisa memberikan satu nilai-nilai yang baik juga. Nah, itu yang kita dorong. Jangan sampai ya mereka hanya ikut-ikutan ya, atau malah tidak tertarik untuk memilih. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya, oleh karena itulah maka menjadi tanggung jawab kita semua, baik itu caleg, partai maupun penyelenggara pemilu, untuk menjadikan pemilih pemula, pemilih yang generasi milenial ini sebagai pemilih yang aktif, yang cerdas, yang kritis, dan yang rasional. Baik, tadi Abang sempat mengatakan bahwa jangan sampai terjadi adanya jual beli suara, ataupun nanti masyarakat juga harus diberikan pendidikan soal partai politik atau soal pemilihnya, begitu. Sejauh ini apa yang sudah kita berikan edukasi ke masyarakat, Bang? Begini, jadi partai politik kan harus menjelaskan apa visi misinya, apa ide dan gagasannya, ya. Kenapa partai politik itu didirikan? Dalam konteks apa partai politik itu bisa berperan di dalam politik di Indonesia. Nah, itu yang pertama harus disampaikan dulu, ya. Kemudian bagaimana partisipasi publik dalam hal proses demokrasi ini bisa disalurkan, ya. Apakah dengan penyaluran hak suara mereka lantas itu harus berbuah sesuatu hal yang langsung terwujud gitu. Konkret. Misalnya orang kan berpikir, wah kalau saya kasih suara saya dapat apa? Kan banyak begitu. Mereka berpikir mungkin banyak yang jangka pendek. Apalagi pemilih pemula. Iya, mungkin banyak yang berpikir, ya saya dapat apa yang dapat pada saat ini juga. Akhirnya yang terjadi adalah berpikir bagaimana saya dapat uang, kan begitu. Nah, harusnya kita tekankan bahwa tidak, ketika kita memberikan suara kita, ketika kita memilih seseorang atau memilih caleg atau memilih partai, maka kita harus berpikirnya jangka panjang. Bukan manfaat yang didapat pada saat itu,
tapi manfaat yang ke depan, jauh ke depan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan atau tahapan-tahapan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ataupun yang juga diawasi dan dibuat legislasinya oleh legislator di tiap tingkatan. Nah, itu yang harus kita tekankan. Jadi jangan sampai mereka berpikir instan. Memang salah satu tantangannya ya, generasi milenial ini generasi yang instan. Contoh nih ya, kalau baca berita, bacanya judulnya saja. Padahal kadang-kadang isinya beda gitu kan, atau isinya lebih mendalam tapi karena baca itu sudah cukup. Kemudian, nah ini juga penting. Baru dapat info sedikit, tanpa di cross check sudah disebar, akhirnya jadi hoax, jadi fitnah, jadi isu dan sebagainya. Nah, memang ini adalah tantangannya generasi milenial. Oleh karena kita harus tekankan bahwa literasi dari generasi milenial ini harus kita tingkatkan. Ya, mereka harus rajin membaca, mereka harus kritis terhadap segala persoalan, termasuk juga di dalam dunia politik ini, juga termasuk di dalam pileg ini. Ya, kritisi calegnya, kritisi partainya. Kalau ada isu bahwa partai ini begini, partai ini begini, jangan langsung ditelan bulat-bulat, tapi coba telusuri, coba cross check lagi. Kan banyak informasi yang tersedia. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga justru kita juga berharap generasi milenial, pemilih pemula ini bisa menjadi benteng dari hoax. Harapannya begitu ya. Bukan malah menyebar jadi aktivisnya hoax. Nah, itu yang kita tidak harapkan sebenarnya. Baik, artinya memang peran pemuda atau pemilih pemula ini juga cukup penting untuk pemilu kita. Sangat penting, sangat signifikan. Karena mereka sangat mudah sekali untuk memberikan informasi, menyerap informasi. Begitupun ketika melihat sosok calegnya yang akan dipilih, dan tingkat partisipatif anak-anak muda sejauh ini kalau untuk di Lampung menurut Abang sudah cukup meningkatkah, atau memang mereka masih anti nih untuk pemilih? Bahkan dibilang tadi juga ada pendidikan politik yang harus diberikan gitu ke anak-anak muda. Karena saya juga mengamati di seluruh Indonesia, untuk di Lampung ini memang mesti ada peningkatan terhadap partisipasi pemilih pemula atau generasi milenial ini dalam dunia politik. Bisa dikatakan masih rendah di Lampung? Ya, masih cukup rendah, tapi saya masih optimis bisa kita tingkatkan ya kesadaran ini. Oleh karena itulah maka sekali lagi ini tantangan kita semua, supaya generasi milenial di Lampung melek politik, ya tidak apatis terhadap politik. Yang paling terpenting. Dan juga tidak pragmatis. Tidak pragmatis. Baik, kita akan bahas lagi tapi setelah di Rumah Pemilu, masih bersama dengan Taufik Bastari. Tetaplah di Rumah Pemilu Provinsi Lampung.